Amalan dikejar harta tanpa susah payah bekerja, terbukti kaya harta. Ini ada di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim yang meminta kepada kami agar kami memberikan ijazah doa atau amalan yang fadilahnya yaitu bisa menjadi orang yang kaya raya, dikejar-kejar oleh harta tanpa susah payah bekerja. Nah, jawabannya adalah kalau hanya mengandalkan zikir dan doa saja tanpa ada kepedulian terhadap sesama, maka tidak ada. Yang ada adalah mulai dari saat ini kita harus peduli terhadap sesama, yaitu memperjuangkan agama Islam, berjuang untuk agama Islam. Caranya bagaimana? Caranya kita yang pertama harus mengkaji ilmu-ilmu Islam yang konsisten, memperdalam Al-Quran dan hadis. Setelah kita bertahun-tahun memperdalam Al-Quran dan hadis, kemudian setelah itu kita sebar-sebarkan, kita dakwahkan dakwah Islamiyah. Nah, walaupun kita tidak bekerja hanya zikir dan doa, maka insya Allah akan dikejar-kejar oleh harta. Harta akan mengejar-ngejar dia, dengan syarat tatkala dia belajar memperdalam ilmu agama Islam, kemudian dia menyebarkannya itu benar-benar mencari ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Kalau niatnya benar untuk akhirat, maka Allah akan mengumpulkan seluruh urusannya, seluruh perkaranya akan dikumpulkan oleh Allah, dan Allah akan menjadikan kekayaan baginya, dan dunia ini akan datang mengejar-ngejar dia. Jadi harta bendalah yang akan mengejar-ngejar dia. Kalau niatnya benar, sekali lagi, dia memperdalam ilmu agama Islam dengan sungguh-sungguh, memahami ayat-ayat Allah, kemudian memahami hadis-hadisnya Rasulullah, memahami ilmu-ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu-ilmu Islam dia kuasai seluruhnya. Kemudian dia berjuang berdakwah Islamiyah, benar-benar ingin mengajak umat Islam ini menjadi maju dan jaya, maka dia akan dikejar-kejar oleh harta. Kalau hanya mengandalkan zikir dan doa tapi tidak peduli kepada sesama, ngaji caca malas, tetapi hanya ingin enak-enakan menjadi orang kaya raya, ini sulit. Jadi jawabannya adalah kalau hanya mengandalkan zikir dan doa di kamar saja, malas-malasan bekerja, malas-malasan berjuang dakwah Islamiyah, ya sulit kecuali kalau orang kafir. Karena orang kafir itu di dalam hidup di dunia ini tidak ada aturan-aturan untuk orang kafir. Allah Azza wa Jalla tidak membuat aturan untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir dibebaskan hidup di dunia ini sebebas-bebasnya. Mau berbuat maksiat, berbuat apapun, berbuat bejat sekalipun, berbuat maksiat setiap saat, berbuat tidak taat, artinya tidak taat ya maksiat, bejat, nakal, pokoknya lah segala dosa-dosa besar dijalankan. Dia orang kafir, dunia ini masih mengejar dia. Dunia. Makanya banyak orang kafir yang hidupnya sukses.
Sukses duniawi, hartanya banyak melimpah ruah, walaupun toh dia itu bejat ahli maksiat. Sedangkan kalau orang yang beriman beda ada aturannya. Orang beriman yang ingin jaya, sukses dunia maupun akhirat, dikejar-kejar oleh harta di dunia, menjadi orang yang kaya raya walaupun tidak susah payah bekerja. Tidak harus susah payah bekerja menjadi karyawan, menjadi pedagang, yang susah payah menjadi petani. Dia hanya santai-santai saja, tetapi setiap apa yang dia lakukan itu barokah, mendatangkan rizki, dikejar-kejar oleh rizki, sehingga dia menjadi orang yang kaya raya tanpa susah payah bekerja. Tapi syaratnya dia benar-benar harus memperdalam ilmu agama Islam, menguasai Quran hadis, menguasai fikih, menguasai tasawuf, zahiran wa batinan, lahir batinnya benar-benar hanya untuk Allah Jalla Jalaluh, memperjuangkan dakwah Islamiyah hanya karena mengharap ridhonya Allah, maka dunia akan mengejar-ngejar dia. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tu telah mendengar oleh aku Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dalam keadaan sedang bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Thabit, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatuhu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang ada dunia ini sebagai cita-citanya, sebagai tujuan dan harapannya, dia hanya mengejar duniawi saja, maka Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua pelupuk matanya. Dia senantiasa fakir, kekurangan. Dan harta dunia ini tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Gajinya segitu ya segitu-segitu saja, tidak naik-naik, karena memang dia selama ini urusannya hanya duniawi. Mulai dari SD, sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah, setelah kuliah ngejar duniawi, agama nomor sekian, maka Allah akan menjadikan urusannya itu tercerai-berai. Kefakirannya senantiasa berada di kedua pelupuk matanya. Dan dunia, harta benda ini tidak akan datang kepadanya kecuali sekadarnya saja. Dan barang siapa yang akhirat itu menjadi niatnya, tujuannya, tujuan hidupnya, perjuangannya adalah untuk akhirat karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Dan Allah akan menjadikan kekayaannya fi qalbihi, di dalam hatinya. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah, menjadi orang yang kaya raya. Dan wa'atathu dunya wa hiya raghimatun, dunia ini akan mengejar kepadanya. Wa hiya raghimatun, dalam keadaan dunia itu raghimah. Raghimun itu senantiasa mengejar, menuntut, membuntuti. Walaupun dia santai-santai, tetapi dunia itu datang senantiasa setiap saat, sehingga dia akan dikejar-kejar rezeki, menjadi orang yang kaya raya. Kaya raya, barokah, hartanya melimpah ruah, dan tidak harus bersusah payah bekerja. Sebagaimana Nabi dan Rasul itu kerjanya santai-santai sebenarnya. Yang dia upayakan yang sungguh-sungguh adalah dakwah menyampaikan agamanya Allah Jalla Jalaluh. Akhrajahu Ibnu Majah, telah mengeluarkan pada hadis Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 4105. Demikianlah jawaban dari kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.